Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para sahabat tercinta, para alumnus SMA Negeri 3 Angkatan 83 Bandung, khususnya kelas B1 dan B2 dan umumnya kelas-kelas lain yang juga ikut bergabung bersama kami. Tak lupa menyapa para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa TV manapun yang ikut gabung pada siaran kami di sore hari ini, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita berjumpa dalam acara spesial khusus. Ini acara temu kangen para alumni SMA Negeri 3 Bandung angkatan tahun 1983, khususnya kelas B1 dan B2, dan saya ada di dalamnya waktu itu di kelas B1 ya. Acara ini diadakan secara spesial mengingat di musim pandemi sekarang ini banyak sahabat-sahabat kami yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla terkena COVID-19. Ada yang sudah meninggal rahimahumullah, dan ada juga yang masih berjuang menjalani proses isolasi, proses penyembuhan, yang semoga Allah menyabarkan mereka, menegarkan mereka, dan segera menyembuhkan mereka dari penyakitnya ini. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya jadi sedih membayangkan kawan-kawan, saudara-saudara yang terkena musibah tadi. Ingin mengangkat satu wacana tentang bagaimana caranya agar kita bisa bersabar, bertawakal kepada Allah di tengah pandemi yang teralami oleh seluruh manusia di dunia, tidak hanya di kita saja. Mengingat waktu yang terbatas, saya langsung ke poin-poin saja ya. Ini nasihat untuk diri saya pribadi, umumnya untuk semuanya. Agar kita bisa sabar, pertama, kita wajib meyakini bahwa ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum langit dan bumi ini ada. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua kejadian, semua peristiwa, semua musibah yang terjadi di muka bumi, termasuk yang menimpa diri-diri kita, itu sudah Allah tetapkan dan sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Allah tegaskan ini dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, kecuali semua itu sudah tercatat di dalam sebuah kitab. Kitab ini maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika menafsirkan ayat ini,
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, beliau menyatakan, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk tadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berdasarkan hal itulah maka tak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang terjadi tiba-tiba tanpa ketetapan, perencanaan dan kehendak Allah. Tidak ada. Semuanya sudah Allah tetapkan. Sebelum langit dan bumi ini ada, sebelum kita ada, langit dan bumi ada, 50.000 tahun sebelum itu, semua takdir yang akan terjadi di muka bumi ini sudah Allah tuliskan. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala khalqin khalaqallahu al-qalam, thumma qala lahu uktub." Qal, famadha aktub? Qal, uktub kulla syai'in hatta taqumas sa'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Qalam itu pena. Lalu Allah berfirman kepada pena tersebut, tulis olehmu. Pena itu balik bertanya, apa yang harus saya tulis ya Allah? Allah menyatakan, tulis olehmu segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu sang pena itu pun menuliskan semua kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian itulah yang dimaksud dengan tulisan di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu, apa yang kita alami sekarang termasuk adanya pandemi COVID-19, ada yang kena, ada yang tidak. Ada yang kena kemudian meninggal, ada yang kena menderita dulu lalu sembuh. Semua kejadian itu sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz sebagaimana keterangan tadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa kalian kecuali semua itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Maka yakinilah bahwa apa yang teralami oleh kita semua baik secara individu ataupun secara global teralami oleh semua manusia, ini semua ketetapan Allah, takdir Allah yang tidak bisa kita hindarkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahui oleh kalian, apa yang telah ditakdirkan menimpa kalian tidak akan meleset dari kalian. Dan apa yang tidak ditakdirkan akan menimpa kalian tidak mungkin mengenai kalian. Inilah yang harus kita yakini, bahwa apa yang teralami oleh kita semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama yang wajib diyakini. Maka dengan meyakini ini takdir Allah, kita akan menerima dengan ridha, karena tidaklah Allah menetapkan satu takdir, baik takdir yang baik apalagi yang buruk, kecuali pasti ada kebaikan yang luar biasa bagi kita. Apa saja kebaikan dari takdir buruk yang menimpa kita? Pertama, setiap musibah apapun bentuknya yang membuat kita menderita, baik fisik ataupun psikis. Fisik umpama kita sakit, lelah, atau psikis umpamanya kita stres, sedih, depresi, ya, atau yang sejenisnya.
seluruh musibah tersebut menggugurkan dosa-dosa kita, sekalipun kita ini tidak tobat dari dosa-dosa tadi. Kita tahu faktor penghapus dosa ini sangat banyak, selain tobat, selain istighfar, selain melakukan banyak kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Salah satu di antara faktor penyebab penghapus dosa itu adalah musibah, kecil ataupun besar. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "Ma yusibul muslima." Kata Rasul SAW, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, wala hammin, wala huznin, illa kaffarallahu bihi sayyiatihi. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa sakit, ataupun kelelahan, ataupun penyakit, sampai disebutkan wala hammin wala huznin, perasaan ham atau hazan. Ham dan hazan ini bahasa kita resah dan gelisah, risau ataupun galau, termasuk sedih. Sedih atau huzn dan ham ini perasaan tidak nyamannya hati karena penyebab yang berbeda. Kalau al-huzn atau kesedihan itu tidak nyamannya hati karena peristiwa yang sudah kita alami. Ada orang yang menghina kita, mencaci kita, menggibahi kita. Kita kan gak nyaman, itu huzn, itu sedih. Atau kita kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, atau mengalami musibah, kita sedih. Itu al-huzn. Kalau ham, resah, gelisah terhadap masa yang akan datang yang belum tentu terjadi, belum teralami, tapi mengkhawatirkan akan terjadi. Apapun penyebabnya, ketidaknyamanan hati termasuk penderitaan, hatta syaukah yushakuha, sampai ada sebutir atau sebatang duri yang kata orang Sunda mah ngoet karena kulitna sampai bared. Ngoet ini dan bared ini tidak ada ya bahasa Indonesia, sampai menggores, sampai bared, sampai tergores. Illa kafarallahu bihi sayyiati, kecuali Allah akan hapuskan dosa-dosa orang itu karena penderitaan-penderitaannya tadi. Lebih hebat penderitaan, lebih banyak dosa yang terhapus dari dirinya. Oleh karena itulah maka penderitaan, musibah, sakit itu semuanya memiliki efek yang baik, salah satunya adalah terhapusnya dosa. Walaupun kita tidak tobat dari dosa-dosa tersebut. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila para sahabat zaman dahulu ketika mendengar bahwa Rasul SAW bersabda bahwa penderitaan, penyakit itu bisa menghapus, menggugurkan dosa sampai bersih. Sehingga kelak kalau dia mati dalam keadaan demikian, dia menghadap kepada Allah dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Maka ada beberapa sahabat yang memilih sakit daripada sehat. Seorang sahabat berdoa, "Ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari 3 hal. Pertama, dari sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, dari haji. Yang ketiga, dari jihad fisabilillah." Sejak dia berdoa seperti itu, maka badannya demam, panas, menggigil. Sampai orang yang berada di dekatnya pun merasakan, kata orang Sunda, heabna, hawa panas dari tubuhnya. Heab juga ini tidak ada bahasa Indonesianya. Nah, sampai meninggalnya begitu, kecuali 3 hal tadi tidak terhalang. Salat berjamaah selalu di awal waktu.
Ketika ada suruhan jihad, dia yang pertama. Dan setiap tahun dia melakukan ibadah haji. Ada seorang wanita, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu Nabi SAW sudah wafat. Ala ukhbirukum binisa'i min ahli jannah, bi imra'ati min ahli jannah. Ibnu Abbas berkata kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in. Tabi'in itu orang-orang yang segenerasi dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Nabinya sudah meninggal, mereka baru lahir, mereka belajar Islam kepada para sahabat. Nah, Ibnu Abbas sedang memberi tausiah kepada murid-muridnya. Tiba-tiba datang seorang wanita. Kata Ibnu Abbas, ala ukhbirukum bi imra'ati min ahli jannah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian seorang wanita ahli surga. Hadhil mar'atu sauda, tuh wanita yang hitam itu. Kanat ta'ti ila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu ketika Rasul masih ada, wanita ini pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu berkata, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashaf. Fad'ullaha li ayyashfiyani. Wahai Rasulullah, aku punya penyakit sara'. Para ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini disyarah itu diberi penjelasan oleh Imam An-Nawawi. Judul kitab syarahnya ini disebut Syarah Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi, penyakit sara' ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah epilepsi, ayan, kejang-kejang gitu. Yang kedua kesurupan, karena gejalanya sama kan. Orang yang terkena epilepsi seperti yang kesurupan. Wanita ini datang, ya Rasulullah, inni asra, aku punya penyakit sara', wa inni atakashaf, dan kalau aku kambuh auratku sudah suka terbuka, karena kan gak sadar. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit saya ini. Mendengar permintaan wanita tersebut, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak langsung memenuhi permintaan wanita ini, tapi memberi opsi. Kata beliau, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ayyashfiyak. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, bagimu jaminannya surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Mana yang kamu pilih? Wanita ini menjawab, asbiru ya Rasulullah. Saya milih sabar saja ya Rasulullah. Karena tadi sabar itu balasannya surga. Sabar dengan penyakit ini balasannya surga. Tapi tolong doakan kepada Allah agar kalau saya kambuh aurat saya tidak terbuka. Lalu Nabi SAW mendoakan wanita ini agar dikala kambuh maka tidak pernah auratnya terbuka. Dan dikabul. Wanita ini tetap dengan penyakitnya, tapi setiap kali kambuh tidak pernah auratnya itu terbuka, terlihat oleh orang. Wanita ini memilih sakit daripada sembuh karena kabita, kata orang Sunda, tergiur oleh iming-iming surga dari kesabaran menderita penyakit sara' tadi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini tidak hanya khusus untuk penyakit sara', tapi semua penyakit, terlebih kalau penyakit tersebut lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih membuat menderita daripada penyakit sara' tadi. Dan ini menunjukkan bahwa para wanita dan para sahabat zaman dahulu
setelah mengetahui keutamaan sakit, keutamaan menderita, keutamaan dari terkena penderitaan, ternyata berguguran dosa-dosanya, ditambah pahalanya, dan surgalah balasannya. Terlebih apabila penyakit yang membuat dia menderita, apalagi menyebabkan kematiannya, berupa wabah, itu balasannya syahid. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syuhada'u min ummati khamsun." Para syuhada di kalangan umatku itu ada 5. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain ada 7. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang terkena penyakit ta'un. Kedua al-mabtun. Al-mabtun itu orang yang terkena penyakit sakit perut dan seterusnya. Ada yang lain-lain, tapi saya ignore yang lain-lain. Saya lebih fokus kepada yang pertama, al-mat'un, penyakit orang yang terkena penyakit ta'un. Apa itu penyakit ta'un? Dan apa bedanya dengan al-waba? Al-waba itu artinya wabah, bahasa kitanya. Mungkin wabah ini dari bahasa Arab, wabah, tapi tanpa ha, dengan hamzah. Al-waba'u itu maknanya wabah. Al-ta'un beda lagi. Orang yang terkena ta'un disebut al-mat'un. Al-waba adalah wabah secara umum, apapun jenis penyakitnya. Adapun al-mat'un adalah wabah yang khusus, spesial, menular apapun bentuknya. Oleh karena itu sebagian ulama zaman Kiwari, seperti umpamanya Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia, namanya Fadilatus Syekh Alu Asy-Syekh. Juga seorang ulama besar di Madinah yang sampai sekarang masih hidup, namanya Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Juga ada seorang ulama yang juga profesor doktor di bidang akidah, namanya Dr. Ar-Ruhaili. Beliau menyatakan bahwa corona termasuk jenis ta'un. Karena apa? Karena ini wabah yang menular. Maka siapa orang yang terkena dengan penyakit corona lalu meninggal dan dia muslim, dia termasuk kepada golongan syuhada. Sebagaimana hadis yang tadi, asy-syuhada'u min ummati khamsun, bahwa para syuhada di kalangan umatku ada 5. Salah satu, dan ini yang disebut pertama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mat'un, siwal qatl fi sabilillah, selain orang yang terbunuh di jalan Allah azza wa jalla. Oleh karena itulah maka ini seperti busyra, berita gembira. Apabila seseorang terkena penyakit ta'un atau wabah menular termasuk corona ini, atas takdir Allah azza wa jalla tentu saja, maka tak perlu takut, tak perlu khawatir. Kalau toh mati dalam keadaan demikian, ini termasuk di antara tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda dia itu mati dalam kondisi baik di akhir hayatnya. Dan kematian itu sesuatu yang pasti bagi kita, nggak mungkin bisa dihindari. Makanya yang harus kita lakukan, kita upayakan, kita ikhtiar, bukan menghindari kematian, tapi bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Meyakini hal ini, ademlah setiap orang yang terkena dengan penyakit yang merupakan wabah ini. Berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keterangannya mengungkit berbagai macam keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang sakit. Pertama tadi diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kesabaran. Ingat nih, kesabaran selama menderita, selama sakit tersebut, membuka
pintu digelontorkannya pahala tanpa batas. Berkata Allah Azza wa Jalla, berfirman Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar di tengah musibah tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa dihitung dengan angka. Biasanya kan Allah dalam ayat atau hadis kalau mau memberi pahala itu menyebut angka 10 kali lipat, 700 kali lipat, berkali-kali lipat. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Itu ayat, siapa orang yang melakukan satu kebaikan, bagi dia akan diberikan 10 kali lipat pahalanya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti orang menanam satu benih, dari satu benih menjadi 7 batang, dari setiap batang 100 benih. Satu batang 100 benih, ini ada 7 batang jadi 700 benih. Satu benih menjadi 700 benih, 700 kali lipat. Ini seringkali Allah menjelaskan memberi pahala menyebut angka. Tapi ketika Allah menerangkan pahala orang yang sabar tanpa menyebut angka, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang lebih besar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Semakin menderita, semakin besar pahalanya. Itulah keuntungan yang kedua dari orang-orang yang diberi musibah. Keuntungan pertama, musibah ini menghapus dosa. Keuntungan yang keduanya, digelontorkan pahala atas kesabarannya. Keuntungan ketiga tadi, dijanjikan surga, apalagi kalau umpamanya meninggalnya karena terkena wabah seperti ini adalah syahid. Keempat, saudara-saudaraku, para sahabat saya yang alumni SMA Negeri 3 tahun 83 B1 B2 ataupun kelas-kelas lain, ini yang harus dimanfaatkan nih, momen ketika sakit, ketika kena musibah. Yaitu apa? Orang yang sedang sakit, doanya dikabul oleh Allah SWT. Doanya itu didengar. Maka berdoalah saudaraku, berdoa. Ya, saudara sahabat saya, ada Bambang Suhardiman, itu kawan dekat saya, pernah sekelas ya. Kena juga COVID, semoga Allah memberikan kesabaran dan segera mencabut penyakit ini, menyembuhkan. Nita Hanjani, semoga Allah cepat mengangkat penyakit ini. Ya, Feti juga, ini dokter itu garda terdepan untuk menyembuhkan para pasien, tapi banyak yang kena tenaga medis. Semoga Allah cepat sembuhkan. Cepat-cepatlah, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Dia Lestari, berdoalah, dikabul. Ayat dan hadis yang menjamin ini. Salah satu ayat adalah, nih lihat, ada orang super nyebelin. Orang ini ketika di daratan dia musyrik, menyembah kepada Allah, tapi menyembah juga kepada selain Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Ketika dia berlayar di lautan, dia terancam nyawanya tuh. Adanya ombak yang besar, badai yang menggulung perahunya, nyawanya terancam. Ketika nyawanya terancam, dapat musibah yang mengancam nyawa, dia itu memurnikan ibadah dan doanya hanya kepada Allah. Sesembahan lainnya tidak digubris. Ya Allah, selamatkan saya dari musibah ini.
Ternyata apa? Dikabul oleh Allah. Diselamatkan dan kembali ke darat. Apa yang terjadi setelah di darat? Dia musyrik lagi. Allah jelaskan itu dalam surah Luqman. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'awu Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Dalam ayat lain wa idzahum yusyrikun fa idzahum yusyrikun. Apabila mereka diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan, mereka mengikhlaskan berdoa kepada Allah untuk diselamatkan. Doanya dikabul. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali musyrik. Bayangkan. Orang yang di daratan musyrik, tapi ketika nyawanya terancam dia murni hanya berdoa kepada Allah, didengar doanya. Walaupun ketika diselamatkan dia kembali kepada perbuatan syiriknya, tetap ketika ditimpa musibah yang mengancam nyawa, doanya itu dikabul oleh Allah. Apalagi bukan orang musyrik, apalagi seorang muslim. Ditimpa musibah yang mengancam nyawa, lebih didengar lagi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis kursi riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis kursi ini panjang, tapi saya akan membahas satu kalimat yang ada kaitannya dengan materi kita sekarang. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada manusia, kepada anak Adam, ya ibna Adam, inni maridtu falam ta'udni. Qal rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Kata Allah, wahai anak Adam, dulu waktu kalian hidup di dunia aku sakit, tapi kamu tidak melayatku. Mungkin kita kaget mendengarnya, Masya Allah sakit. Nah, ini hanya ungkapan saja. Kata hamba tersebut, Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya? Lalu Allah menjelaskan maksud perkataannya. Amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udni. Amma alimta in udtahu wajadtani indah. Tapi bukankah dulu ketika kamu hidup di dunia, kamu tahu ada hambaku yang sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Padahal kamu juga tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya, di samping orang yang sakit. Hadis ini, kata para ulama ahli hadis, di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika menerangkan hadis ini. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika seseorang sakit, dia berada dekat dengan Allah. Karena Allah menyatakan, kalau kamu melayatnya, aku berada di sampingnya. Allah berada di samping orang yang sedang sakit. Dekat. Dan kedekatan seorang hamba dengan Allah selalu berhubungan dengan didengarnya doa. Lihat ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang saum. Di akhir-akhir penjelasan tentang saum itu Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Setelah Allah menyatakan aku dekat, aku mengijabah doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan hamba dengan Allah itu selalu berkaitan dengan diijabahnya doa. Berkata Nabi SAW, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fakthiru fihi doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika apa? Ketika sujud.
Sujud dalam sholat maksudnya. Maka perbanyak olehmu berdoa di dalam sujud. Ketika Rasul menyatakan Allah dekat dengan hamba ketika sujud, maka perbanyak doa. Selalu berkaitan diijabahnya doa dengan kedekatan seorang dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka orang yang sakit dekat dengan Allah dengan makna jeritanya didengar. Doanya itu akan Allah perhatikan, permohonannya itu akan Allah kabulkan. Makanya seorang ulama ahli hadis namanya Tawus suatu saat dia melayat salah seorang muridnya yang sakit. Muridnya melihat dikunjungi oleh gurunya yang selain keilmuannya itu luar biasa, juga kesolehannya, senang. Lalu dia minta didoakan, doakan kepada Allah wahai Syekh agar saya disembuhkan. Apa kata Taus? Enggak, kamu berdoa kepada Allah, kamu sendiri doamu lebih makbul kepada Allah daripada doa saya, karena orang yang sakit doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara keuntungan yang Allah akan berikan kepada orang yang sedang sakit atau ditimpa musibah adalah didengarnya doa dia oleh Allah. Jangan kita merasa saya mah banyak dosa ketika sehat, banyak mengabaikan perintah Allah, banyak melanggar larangannya dan seterusnya sehingga nggak pede berdoa. Jangan, coba perhatikan orang musyrik tadi. Di darat dia musyrik, di lautan dia bertauhid, hanya berdoa kepada Allah dikabul. Apakah kita sebejat itu? Enggak. Kita tidak syirik. Mungkin melakukan dosa-dosa selain syirik. Tapi kalau orang yang berbuat syirik saja ketika dia kepepet oleh musibah yang mengancam nyawanya, berdoanya hanya kepada Allah, Allah kabulkan. Apalagi kita yang tidak sebejat itu. Kita tidak menduakan Allah dalam ibadah. Maka doa kita jauh lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah maka kita melihat banyak keuntungan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang diberi musibah dengan keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang sehat. Kepada orang-orang yang senang. Orang yang sehat, yang senang, bukannya menggugurkan dosa, malah menambah dosa dengan kesehatan yang dimilikinya. Orang yang sehat tidak memperoleh pahala atas kesehatan. Orang yang sakit asal sabar di tengah sakitnya dapat pahala. Orang yang sehat tidak dapat jaminan surga. Orang yang sakit dapat jaminan surga. Bahkan kalau sakitnya terkena wabah yang menjalar seperti sekarang ini, syahid di mata Allah Azza wa Jalla berdasarkan keterangan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sehat kalau dia berdoa belum tentu dikabul. Orang yang sakit ada jaminan baik ayat ataupun hadis yang menyatakan dikabulnya doa-doa mereka. Dan banyak lagi keuntungan lain yang Allah berikan hanya kepada orang yang sakit, yang tidak Allah berikan kepada orang yang sehat. Oleh karena itu tidak heran apabila para ulama mengatakan musibah termasuk sakit bukti wujud cinta Allah kepada orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian-ujian kepada mereka. Kok bisa katanya ngaku cinta tapi memberi penderitaan? Karena di balik penderitaan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Musibah atau sakit yang diderita hanya melahirkan satu kerugian saja.
Yaitu menderita saja. Itu sudah. Selebihnya adalah keuntungan, digugurkannya dosa, ditambahnya pahala yang tidak terbatas, ada jaminan surga, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya akan lebih meningkat, lebih mulia, lebih tinggi daripada sebelumnya, mental dia juga akan lebih kuat lagi daripada sebelumnya, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain yang karena terbatasnya waktu kita tidak bisa sebutkan semuanya. Tapi yang jelas bahwa keuntungan yang demikian banyak yang terkandung di dalam musibah, termasuk sakit yang menderita, yang membuat kita menderita ini, merupakan hal-hal yang wajib kita syukuri. Ternyata orang yang sakit lebih banyak memperoleh keuntungan daripada orang yang sehat dari sisi yang tadi diterangkan. Mudah-mudahan saja dengan hal ini kita bisa lebih adem, bisa lebih tentram, bisa lebih tenang menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menguji iman kita dan akan mengangkat derajat kemuliaan kita. Sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai, sayang waktu membatasi kita ya. Waktu saya untuk memberikan penjelasan ini cukup sampai di sini, dan mungkin sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Mohon maaf kepada para pendengar radio Tarbiyah Sunnah atau radio manapun yang ikut ke dalam grup kajian bersama ya, atau juga pemirsa TV manapun yang ikut juga. Mohon maaf, tanya jawab ini dikhususkan bagi para anggota yang tergabung ke dalam grup Barudak B1 B2 SMA 383. Mungkin nanti akan dipandu oleh sahabat saya, kita menyebutnya Kocan, Profesor Dr. Chandra Maulana ya. Saya sampai di sini saja dan silakan dipandu sesi tanya jawab dengan sahabat-sahabat sekalian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga Kang Kocan. Enggak, alhamdulillah Kang Erman atas penjelasan, kajian dan nasihat yang diterima. Selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Silahkan bisa melalui chat atau bisa langsung juga kepada Pak Ustadz. Maka silakan, kita akan membatasi waktu sampai dengan jam 17.20. Maka silakan. Emang ngacung itu ngacung? Ngacung, silakan tembak langsung. Assalamualaikum Maka Kang UU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang UU. Kang UU, Buat rekan-rekan yang sakit, kalau dengar Pak Ustadz ceramah jadi pengen sakit nih. Tapi nggak mau juga sakit. Nah, saya tuh pengen nanya Pak Ustadz, saya sakit tapi mau keunggulan orang sakit tuh kita dapatkan gimana caranya ya? Gitu. Bagus. Mangga Kang UU. Nah itu malah sakit tuh lah. Mangga. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik Rukmana. Iya, tadi mungkin perkataan Kang UU jadi ingin sakit karena kabita ya, keuntungan. Timbul pertanyaan, lebih baik sakit atau lebih baik sehat? Apakah ini tidak bertolak belakang? Dengan banyak ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk menghindari segala hal yang bisa membinasakan kita. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya, sakit termasuk yang bisa membinasakan kita, ya. Kemudian Rasul SAW ketika musim pandemi, beliau bersabda, firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah, menghindarlah kalian dari orang yang terkena wabah
sebagaimana kalian lari atau menjauh dari singa. Dan ini mewajibkan kita untuk berikhtiar menjauhi sakit, menjauhi wabah, menjauhi penyakit dan seterusnya. Ya, demikian juga jangankan manusia. Nabi SAW menyatakan la yuridul mumrid ala musih. Jangan kamu satukan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nanti unta yang sehat itu tertular, dipisah. Perhatian Islam kepada binatang pun kelihatan, apalagi kepada manusia, ya. Terus Nabi SAW pun menyuruh kita ketika kita sakit untuk berobat. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena sungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, ayat dan hadis tadi, hadis-hadisnya semuanya sahih, ayat apalagi pasti benar. Itu menunjukkan wajibnya kita ikhtiar untuk sehat, ikhtiar menjauhi sakit, ikhtiar untuk menjauhi hal-hal yang bisa membinasakan kita. Jangankan kita sebagai manusia, binatang pun harus dijaga kesehatannya. Nah, tidakkah ini bertolak belakang dengan sikap para sahabat tadi? Para sahabat lebih memilih sakit daripada sehat, ya. Pertanyaan ini dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Bagi para sahabat sekalian, saya ada kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa ini. Ad-Da artinya penyakit, Ad-Dawa artinya obat. Susunan Imam Ibnu Qayyim ini setiap hari Senin pagi jam 8. Besok Senin pagi jam 8 ada, ya. Silakan gabung ke Radio Tarbiyah Sunnah. Beliau menjawab bahwa untuk orang yang kualitas imannya seperti para sahabat, sakit itu lebih baik daripada sehat. Karena apa? Di dalam sakit ada madarat atau aspek negatif. Ada juga sisi positifnya. Sisi negatifnya apa? Pertama, karena menderita suka mengeluh. Kedua, menjadi beban orang, harus diuruskan. Ketiga, tidak produktif. Keempatnya itu terhalang dari berbagai macam kewajiban. Dan banyak lagi. Keuntungannya tadi, kalau orang yang imannya sekualitas sahabat tadi, seluruh aspek negatif dari sakit itu bisa dihilangkan. Ketika sakitnya tidak ada mengeluh. Ketika sakitnya tidak membebani orang lain. Dia bisa ngurus sendiri. Dia bisa ke masjid, bisa jihad, bisa pergi haji. Ketika sakitnya tetap dia produktif mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Pokoknya seluruh sisi-sisi negatif dari sakit itu bisa dihilangkan. Sementara sisi-sisi positifnya tetap bisa diraih. Maka bagi orang yang kualitas imannya seperti itu, sakit lebih baik daripada sehat. Tapi bagi orang yang imannya mungkin seperti kita-kita, dengan sakit sedikit kita mengeluh, kita ingin dilayani, sedikit-sedikit mah obat, sedikit-sedikit mah pengen cincau, dan seterusnya. Jadi beban orang lain ingin dilurus, tidak produktif, tidak ke masjid, batuk sedikit aja, tidak sholat ke masjid umpamanya, maka orang yang seperti ini lebih baik sehat saja. Nas-nas yang tadi itu atau keterangan-keterangan baik ayat tentang hadis yang menyatakan kamu harus lari dari wabah seperti larinya kamu dari singa. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kemudian kalau umpama kamu sakit maka berobatlah. Ini ditujukan untuk orang-orang yang seperti ini. Umumnya manusia dengan keimanan yang standar ke bawah, ya, lebih baik sehat daripada sakit. Maka ayat-ayat tadi mengisyaratkan wajibnya kita ikhtiar untuk sehat, ikhtiar untuk tidak sakit dalam bentuk wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Firra minal majdum firaraka minal asad. Lari kamu dari wabah, dari orang yang terkena wabah. Jaga jarak.
3M yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan seterusnya. Itu adalah ikhtiar yang memang sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itulah maka lebih baik bagi kita sehat. Dikala sehat, apa bisa nggak kita memperoleh keuntungan-keuntungan tadi? Bisa, tentu saja ya. Seperti yang saya katakan tadi, penyebab dihapuskannya dosa bukan hanya musibah, tapi kebaikan. Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Lakukan berbagai macam kebaikan. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Kata Rasul SAW, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Kata Rasul SAW, atbi'is sayyi'ah hasanah tamhuha. Ikuti dosa dan kesalahan itu dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa akibat kesalahan tadi. Pertama, agar kita banyak memperoleh ampunan dari Allah, maka lakukan banyak kebaikan. Infak dan sedekah, ya. Kebaikan itu apa saja? Apa saja, ya. Yang jelas salat, saum, zakat, haji, infak, sedekah, termasuk thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i seperti ini. Ini menggugurkan dosa. Karena selama kita ngumpul, kalau sekarang ngumpulnya di dunia maya, tidak offline tapi online. Tapi selama kita ngaji seperti malaikat itu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka yang ada di majelis ilmu itu, rahmati mereka. Ini pertama. Kita bisa meraih apa yang Allah berikan kepada orang yang sakit berupa dihapuskannya dosa dengan cara selain musibah, yaitu banyak melakukan kebaikan, ibadah dan amal soleh, banyak infak dan sedekah. Selain menghapus dosa juga otomatis mengundang pahala, otomatis membuka peluang dikabulkannya doa oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin intensif ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang, semakin dekat hubungan orang itu dengan Allah dan semakin diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian Kang U, wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anita. Apakah kita boleh untuk tidak berdoa kesembuhan demi mengejar pahala saat sakit? Taib, barakallahu fiik. Anita ini SMA 3 juga? Taib. Ya. Whoever. Siapapun nggak apa-apa. Boleh nggak kita berdoa untuk tidak disembuhkan dari penyakit? Hukum asal boleh, sebagaimana sahabat tadi, bahkan bukan minta tidak disembuhkan, tapi minta disakitkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, riwayat ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau sakit, dilayat oleh kawan-kawannya. Ketika itu sedang menjadi seorang khalifah. Nabi SAW sudah wafat. Kata sahabat-sahabatnya, ala an nad'u laka tabib. Mau enggak kami panggilkan tabib bagimu? Apa jawaban Abu Bakar? Qad ra'ani tabib. Sang tabib sudah melihat aku. Dijawab, fama qala tabib. Apa yang dikatakan oleh sang tabib? Abu Bakar menjawab, qal inni fa'alul lima urid. Sang tabib menyatakan, aku maha pelaksana apapun yang aku kehendaki. Ternyata sang tabib yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mau diobati sampai sembuh. Karena ini sudah menjadi kehendak Allah dan beliau enjoy dengan hal itu. Tetap tugasnya sebagai khalifah bisa dilaksanakan, tidak terkendala sedikit pun. Sementara keuntungan dari sakit tetap beliau dapatkan. Jadi hukum asal dibolehkan.
Akan tetapi lihat efeknya. Siapa kita dan bagaimana kita, bagaimana iman kita. Kalau ternyata tidak sehatnya kita alias sakitnya kita ini lebih banyak madarat daripada maslahat. Kita menjadi beban orang lain. Kita juga sering mengeluh, meraung-raung, merepotkan orang lain. Biaya terus keluar sementara pemasukan umpamanya agak terkendala, apalagi di musim pandemi. Sementara banyak orang yang bergantung kepada kita, tidak bisa kita penuhi harapan mereka karena kita sakit. Nah, kalau kondisinya seperti itu, lebih baik sehat saja. Lebih baik sehat, ya. Oleh karena itu, mengambil yang lebih maslahat bagi kita dalam kondisi apapun. Apakah sakit lebih maslahat ataukah sehat? Saya pikir untuk kondisi kita sekarang ini, termasuk di musim pandemi sekarang ini, sehat insya Allah jauh lebih maslahat daripada sakit, mengingat kondisi iman kita dan situasi kehidupan kita sekarang, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Abu Haidar As-Sundawi. Berikut pertanyaan dari Bapak Insinyur Erwin Sardisan Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana doa yang baik agar anak saya lekas diangkat penyakitnya? Hatur nuhun, wassalam. Erwin. Iya, ini Kang Erwin Susanto bukan? Iya, Pijang Pak. Kang Erwin. Erwin dengan saya itu kalau di absen tuh berdampingan, Erwin. Iya, pernah sekelas ya dengan Erwin kalau tidak salah. Erwin Susanto. Masih ingat Pak Ustadz. Masih ingat. Wajah Erwin, damang Erwin. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Rada gendutan nama Erwin. Lumayan lah. Ya. Alhamdulillah. Bekal. Iya. Iya. Bagaimana caranya agar anak kita yang terkena penyakit bisa diangkat? Ada dua jenis ikhtiar. Pertama, ikhtiar hissi. Kedua, ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi adalah ikhtiar yang rasional, yang logis, yang empiris, dengan metodologi pengobatan yang masuk akal, baik kedokteran modern, herbal, atau terapi-terapi yang memang tidak bertolak belakang dengan syariat. Terapi itu diakui secara ilmiah. Mungkin akupuntur, mungkin pijit refleksi, atau yang lain-lain. Itu mungkin kawan-kawan kita yang menjadi dokter lebih tahu bagaimana caranya, ya. Konsultasikan kepada para dokter, para ahli kesehatan. Ini ikhtiar hissi. Nah, saya ingin memperdalam dari aspek ikhtiar syar'i. Makna ikhtiar syar'i, ikhtiar yang disyariatkan. Masuk akal atau tidak, ya, empiris atau tidak, atau rasional logis atau tidak. Selama syariat ini menyuruh, dicontohkan oleh Nabi SAW, maka patut untuk kita lakukan. Walaupun tidak ada hubungan sebab akibat secara rasional. Contoh apa? Pertama, dengan berdoa, mendoakan kesembuhan bagi anak kita atau siapapun yang sakit. Nah, dan doa termasuk ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu jampe-jampe. Syariah itu yang disyariatkan, ya. Boleh bacakan ayat Al-Quran yang mana saja. Boleh nggak membacakan kepada air kemudian airnya diminumkan? Boleh. Tapi lebih utama yang membacakan itu seorang yang pertama kita anggap soleh untuk ukuran kita, tersolehlah. Yang kedua, berilmu, karena ketika membaca ada penghayatan. Kemudian diminumkan. Boleh juga dibacakan kepada anaknya langsung. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari tentang beberapa sahabat yang kehabisan bekal makan minum, singgah di suatu kampung, minta jamuan tidak dikasih. Akhirnya anak kepala kampung itu dipatuk ular.
Mereka tidak ada yang bisa menyembuhkan, lalu minta tolong kepada para sahabat. Para sahabat ini menyatakan boleh, asal kami minta imbalan kambing. Deal. Akhirnya oleh seorang sahabat dibacakan surah Al-Fatihah. Itu sembuh, tokcer. Kata orang Sunda, saciduh metu saucap nyata. Saat itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, ya, oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surah Al-Fatihah. Ini dikutip dan ini yang menjadi alasan bahwa surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Ruqyah. Surah Al-Fatihah itu banyak nama-namanya, ya. Ummul Qura, Fatihatul Kitab. Salah satunya adalah suratul Ruqyah. Karena apa? Bisa dipakai meruqyah orang. Bacakan kemudian sembuh. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini hadis menunjukkan bahwa ilajah syar'iyah. Ilajah syar'i itu pengobatan secara syar'i lebih ampuh daripada ilajah hissiyah. Daripada pengobatan kedokteran modern sehebat apapun. Karena apa? Karena kalau orang yang terkena gigitan ular, kena racun, ditangani oleh dokter, mungkin disuntikan serum atau obat apapun, itu pasti perlu waktu. Semalam itu mungkin menggigil dulu, demam dulu, biru-biru dulu. Mungkin besoknya baru ada reaksi, itu pun tidak langsung sembuh kan? Mungkin berhari-hari gitu. Menderita dulu. Tapi dengan ruqyah syariah seketika itu juga sembuh tanpa ada bekas. Ingat nggak kisah Rasul SAW ketika mau hijrah dengan Abu Bakar? Sebelum hijrah mereka berdua itu naik ke gunung Thur dan masuk ke gua Thur. Gua Thur itu gua yang masih perawan. Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Nabi SAW tunggu di luar, beliau masuk dulu, didapati lubang-lubang ular yang banyak. Beliau buka bajunya, beliau sobek-sobek, disumpal itu lubang-lubang ular, semua tersumpal kecuali satu, kehabisan bahan untuk menyumpalnya. Akhirnya ditutup sama kenengnya. Apa keneng itu? Tumit kakinya. Beliau duduk, kemudian memanggil, ya Rasulullah silakan masuk. Setelah itu masuk Rasul SAW dan berbaring di pangkuan Abu Bakar yang duduk. Sambil satu kakinya menutupi lubang ular. Ular yang ada di dalamnya kayaknya gak suka tuh. Gawawak tadi gegel. Sakitnya gak ketulungan. Tapi beliau gak berani menjerit karena Nabi SAW sedang terlelap tidur. Akhirnya tipe perket nahan sakit. Sampai air matanya jatuh menimpa wajah mulia dari Rasul SAW. Terbangun beliau. Masya'nuka ya Abu Bakar. Ada apa dengan engkau ya Abu Bakar? Dia bilang, inni ludigtu. Aku disengat oleh ular, dipatuk. Dilihat berdarah dan agak biru. Oleh Nabi SAW kemudian diludahi dan didoakan. Kata Abu Bakar, seketika panas dan sakit dari gigatan ular hilang sama sekali, tidak ada bekas. Padahal kita tahu ular di padang pasir itu orang yang sangat berbisa, mungkin ular derik kayak begitu. Tapi saat itu sembuh seketika tanpa bekas. Ini hebatnya ruqyah syar'iyah. Baik berupa membacakan ayat ataupun doa, ya. Silakan bacakan ayat dengan kekhusyuan, dengan penghayatan, dengan niat. Ingat, niat mempengaruhi niat meruqyah. Meruqyah itu menjampi-jampi dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, ya. Nah, itu pertama, bisa dibacakan ayat. Yang kedua, bisa didoakan. Ambil doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Boleh doa, Allahumma rabban nasi mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Tempelkan telapak tangan kanan kita di sumber yang sakit. Sumber sakit si pasien, ya. Kemudian kita membaca doa tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Boleh ditambah dengan melakukan ini, baca ini 7 kali. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. 7 kali. Ya.
As'alullahal azim, aku meminta kepada Allah yang maha agung, ya, Rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang sangat agung, ayasfiaka atau ayasfiaki, tergantung dia laki atau perempuan, agar dia menyembuhkanmu. Lakukan itu 7 kali, ya. Ini cara yang kedua. Jadi yang pertama tadi boleh dibacakan ruqyah syariah berupa ayat apapun, terutama Al-Fatihah. Ini semua ayat Al-Quran boleh dipakai sebagai ruqyah. Yang kedua, doakan dengan doa-doa yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, bila dua ini tidak bisa, doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam umpamanya tidak hafal, terutama orang tua, ayahnya, ibunya yang doanya makbul untuk anaknya, doakan. Walaupun dengan bahasa kita sendiri, ya. Boleh umpamanya tempelkan tangan kanan kita di tempat yang sakit, sumber rasa sakit, kemudian mendoakan kesembuhan. Ya Allah, sembuhkan anak saya, ya Allah, cabut, bukan nyawanya, cabut penyakitnya, ya Allah. Cabut virus yang ada di dalamnya, bakteri yang ada di dalam penyakitnya, sembuhkan dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit dan rasa sakit sedikit pun. Boleh, sesering mungkin boleh, ya. Boleh juga didoakan di dalam sujud, dalam sholat, malam bangun, atau dalam terutama sholat fardu. Apabila umpamanya kita sholat fardu, seusai membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali ketika sujud, tambah dengan doa. Boleh enggak di dalam sujud sholat membaca doa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Karena Nabi SAW, thumma liyatakhayyar minad du'a ma'ajabu. Sekarang silakan kalian berdoa dengan doa yang paling disukai dan dikehendakinya di dalam sujud. Para ulama menyatakan yang disukai dan dikehendaki termasuk aspek bahasanya, selain isinya, maka dibolehkan. Ya, itulah beberapa kiat untuk menyembuhkan anak kita yang sakit. Kang Erwin, semoga putra Kang Erwin segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Kang Erwin sekeluarga semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, ya. Iya, apa cukup sampai di sini atau masih ada tanya jawab? Enggak, wah, turun. Atur nuhun Kang Erwin, atur nuhun Pak Ustadz. Kita tadi yang Teh Anita adalah kakak dari Kang Indra. Teteh kita di angkatan 81 gitu. Oh, Indra ya, yang di Kanada. Tadi mohon. Oh iya. Nah, lanjut selanjutnya kita sekarang posisi sudah di jam 17.24. Iya. Oleh karena itu saya akan bacakan satu lagi pertanyaan. Silakan. Dari Andi PSD. Andi, ya. Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan penyakit ain dan bagaimana caranya kita bisa terhindar dari penyakit ain dan bagaimana cara kita menyembuhkan diri dari penyakit ain? Maka kita terkena penyakit tersebut. Taib, barakallahu fik. Kang Andi, ya, barakallahu fik. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Penyakit ain adalah penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata yang jahat. Penyakit itu bisa berupa penyakit yang berefek kepada fisik ataupun kepada psikis, ya. Salah satu penyebabnya adalah kedengkian orang yang memandang kepada orang yang didengkinya. Berdasarkan hal itulah termasuk ketakjuban, bukan hanya kedengkian, ketakjuban orang yang memandang kepada orang yang ditakjubinya tanpa menyebut Masya Allah ketika memberikan komentar kepada orang yang dikomentari, baik dengan takjub ataupun dengan kedengkian. Oleh karena itu hati-hati kawan-kawan sekalian untuk tidak memajang foto-foto di media sosial yang terlihat oleh semua orang, termasuk foto anak cucu kita yang lucu-lucu. Kan kadang kita agulnya, saya juga punya cucu terus terang agul, ya. Jadi ingin diketahui oleh semua orang, oleh banyak orang. Nah, kadang-kadang ada orang yang saking takjubnya dengan mengatakan ini lucu, ini gemes, itu terkena penyakit ain. Atau ada orang dengki,
memandang foto itu, kemudian dia mengomentar dengan komentar yang buruk, kemudian terkena, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mengomentari foto, apalagi realnya, orangnya langsung, orang itu lucu, anak itu cantik, anak itu menggemaskan, coba sebut Masya Allah, ya, Masya Allah. Pertama, agar terhindar selalu menyebut Masya Allah terhadap apa yang kita kagumi. Berkata para ulama as-salafus saleh, man a'jabahu syai'un falyaqul Masya Allah wa la quwwata illa billah. Siapa orang yang merasa takjub dengan sesuatu, maka hendaklah dia mengatakan Masya Allah wa la quwwata illa billah, agar dia tidak menimbulkan penyakit ain kepada orang tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi, jangan pajang foto-foto. Karena kita tidak tahu komentar orang terhadap foto yang kita pajang, ya. Saya tidak tahu ada nggak penjelasan ilmiahnya secara medis, ya, secara rasional, komentar orang terhadap foto atau terhadap orangnya langsung lalu menimbulkan penyakit. Tapi penjelasan syar'inya ada, real dan nyata. Di zaman Nabi SAW ini terjadi. Ada seorang sahabat tiba-tiba terkena penyakit, panas, demam, segala macam. Dilihat oleh Nabi SAW, beliau curiga, adakah seseorang yang berkomentar tentang dirinya? Ternyata ada seorang sahabat lain, dia melihat sahabat ini ketika tidak berpakaian, melihat keindahan atau kebagusan dari kulitnya atau tubuhnya, lalu memujinya. Sejak itu dia sakit. Oh, itu yang menjadi penyebab. Lalu Nabi SAW menyuruh agar orang yang berkomentar tadi berwudu, airnya ditampung, lalu hasil tampungan air wudu itu dipakai untuk mandi orang yang sakit tersebut, lalu sembuhlah orang tersebut. Berdasarkan hal itulah maka hati-hati dengan penyakit ain. Jadi penyakit ainlah penyakit apapun bentuknya, bisa demam, bisa umpamanya menggigil, atau bisa penyakit lain yang kita tidak bisa menduganya, yang diakibatkan karena pandangan orang, baik orang itu orang yang merasa takjub atau orang yang merasa dengki, lalu memberikan komentar ketakjubannya atau kedengkiannya, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terkena penyakit ain? Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar rumah, selalu berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Karena tidaklah seseorang keluar rumah dengan membaca doa tadi kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad hudita wa kufita wa wuqita. Kamu sudah diberikan hidayah, diberikan perlindungan, diberikan kecukupan. Maka syaitan yang ketika itu akan menggoda, dia bilang kepada anak buahnya, apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang sudah diberi hidayah, diberi perlindungan, dan diberikan kecukupan. Maka insya Allah walaupun ada orang yang berkomentar baik miring ataupun lurus kepada kita, Allah akan memberikan penjagaan dan perlindungan dari penyakit ain tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.